Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eto Ibrahim Fauzi, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka Bengkulu. Di sini saya akan melakukan pembuatan database rumah sakit menggunakan MySQL. Berikut langkah-langkahnya. Kita buka dulu aplikasi examnya, kemudian kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita buka browser kita, ketikkan localhost. Nah, ini ya. Setelah terbuka, ini halaman awalnya dari php-admin-nya. Kemudian kita akan lakukan pembuatan database. Sini kreasi database, kita akan membuat database rumah sakit. Kemudian klik kreasi. Kemudian kita akan membuat tabel-tabel yang ada di dalam database rumah sakit. Seperti tugas ini ada tabel dokter umum, dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Ada 6 tabel dengan berbagai macam jumlah kolomnya ya. Seperti pasien ini ada 1, 2, 3, 4 kolom. Oke, di sini kita akan membuat yang pertama tabel pasien. Sini number of kolomnya adalah 4, yaitu ada jenis kelamin, nama pasien, ID pasien, dan alamat pasien. Kemudian klik kreasi. Di sini kita kreasikan untuk tabel pasiennya. Yang pertama itu adalah ID pasiennya. ID pasiennya. Tipenya integer, panjangnya 3. Kemudian ini dijadikan sebagai primary key-nya. Kemudian kita checklist auto instrument-nya. Kemudian kolom kedua kita beri nama pasien. Sini nama pasien. Di sini tipenya adalah varchar dengan panjangnya 100. Kemudian di sini jenis kelamin. Jenis kelamin, tipenya varchar, cukup 1 ya. Nanti kita beri keterangan 1 untuk laki-laki atau 2 untuk perempuan, atau bisa juga L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Kemudian di sini alamat. Alamat pasien. Tipenya sama varchar juga, panjangnya sampai 100 ya, 100 kata. Jadi data ini, data kolomnya ini, tabel pasien memiliki ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Ini sesuai dengan tabel Entity Relationship Diagram, ERD ini. Nih, ID pasien, nama pasien, jenis kelaminnya, maupun alamat pasien. Begitu juga dengan tabel yang lainnya, itu mengikuti seperti ini. Setelah selesai, tipenya jangan sampai salah, panjangnya. Kemudian untuk primary key-nya adalah di ID pasien. Contreng auto instrument-nya. Kemudian di save. Nah, ini sudah jadi tabel pasiennya. Kita bisa lanjutkan untuk membuat tabel selanjutnya, yaitu ada tabel administrator, tabel dokter admin, maupun tabel pasien dokter, dan juga tabel pendaftaran. Di sini saya akan membuat tabel administrator terlebih dahulu. Dengan panjang jumlah kolomnya disesuaikan, administrator ada 1, 2, 3. Kemudian kita kreasikan. Di sini yang pertama adalah ID admin. Tipenya integer, panjangnya cukup 3 sama. Ini dijadikan sebagai primary key-nya dan juga checklist atau instrument-nya. Kemudian di sini nama admin. Tipenya varchar ya. Untuk panjangnya kita berikan maksimal 30. Kemudian waktu jaga tipenya varchar, panjangnya 100. Kemudian kita save. Selain melalui menu tabel, kita juga bisa membuatnya menggunakan program SQL ya. Di sini bisa kita ketikkan dan kolom ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, suatu dan kerja.
tergantung kalian mau pilih yang mana, caranya yang mana yang lebih cepat dan sebagainya. Kalau mau lebih cepat sebetulnya kita menggunakan SQL aja, jadi kita tinggal kopas, kemudian kita bisa buat lagi yang selanjutnya seperti ini. Sini tabel dokter admin. Kasih tabel dokter admin, tinggal diperiksa. Di sini kolomnya ada ID data integer, dimana key harus instrumennya. Kemudian ID dokter, tipenya integer juga, kemudian ID admin tipe integer juga. Kemudian tinggal kita enter. Nah, sudah jadi tabel dokter adminnya. Kemudian tabel pasien. Kita kreasikan tabel pasien dokter. Di sini sebagai pemberi KDI dan auto instrumennya, kemudian ID dokter tipe sama integer, ID pasien integer, kemudian waktu periksa itu tipenya adalah det, kemudian di situ ada resep tipenya varchar, panjang simas 100. Oke, terakhir tabel daftar. Tabel daftar terdapat kolom ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Ini bisa kita melalui menu ini ya. Kita ketikkan namanya daftar. Dia terdapat tiga kolom kreasi. Yang pertama adalah ID daftar, tipenya integer, panjangnya juga 3, di sini sebagai primary key-nya, dan auto increment-nya. Kemudian di sini ada ID admin, tipenya integer, panjangnya 3. Kemudian ada ID pasien, tipenya integer, panjangnya juga 3. Kemudian kalian save. Jadi untuk tabelnya ini sudah jadi, ada 6 tabel ya: administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter, sesuai dengan entity relationship diagram RD-nya. Di sini kita akan melakukan pengecekan. Di sini ada administrator, daftar, dokter, pasien, dan pasien dokter. Kemudian di sini kita akan lakukan di sini tabel pasiennya, tabel pasien. Di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Nah, di sini kita akan lakukan for key-nya ya. Di sini kita akan rubah langsung menjadi indeks untuk nama pasiennya ya, structure-nya. Kemudian kita pilih ID dokter dan ID adminnya sebagai for key-nya. Oke. Dokter dan ID admin. Ini tandanya. Ini primary key, ini for key. Kemudian tabel daftar. Itu for key-nya pada ID pasien dan ID admin. Di sini kita jadikan. Oke, selesai. Kemudian tabel pasien dokter, itu pada ID dokter dan ID pasien. Oke, selesai. Di sini primary key-nya, di sini for-nya. Kemudian di sini kita akan melakukan relasi ya. Cara membuat relasi yaitu di menu di samping, pilih kreasi relationship. Nah, di sini kita akan lakukan relasi. Nah, di sini desainnya. Ini menu sampingnya, kreasi relationship. Kita sesuaikan dulu tabelnya supaya kita lebih mudah untuk melakukan relationship. Kemudian kita akan lakukan relasi dari masing-masing tabel ini ya. Di antaranya dari ID pasien ke ID pasien pada tabel daftar, kemudian ID admin pada tabel daftar kepada maksudnya ID admin pada tabel administrator ke ID admin tabel daftar. Kemudian ID admin pada tabel administrator ke ID admin pada tabel dokter admin. Kemudian ID dokter pada tabel dokter admin ke ID dokter pada tabel dokter ke ID dokter pada dokter admin. Kemudian ID dokter pada tabel dokter ke relationshipkan ke tabel pasien dokter pada ID dokter.
Kemudian tabel pasien, ID pasiennya direlationshipkan ke ID pasien pada tabel pasien dokter. Seperti ini. Kita pilih relationship, kemudian kita pilih, kemudian kita hubungkan ke ID pasien. Kemudian kita di sini pilih on delete-nya cascade, on update-nya cascade, kemudian oke. Oke, selesai ya untuk pembuatan strukturnya, untuk relationship dari tabel yang ada pada database rumah sakit. Sekarang kita akan cek tabel rumah sakitnya seperti ini hasilnya. Kemudian kita bisa pada tabel pasien, di sini akan kita masukkan nama pasiennya. Bisa menggunakan SQL, bisa juga menggunakan menu insert ya. Di sini akan saya contohkan menu insertnya. Di sini ID pasiennya 3, misal ID pasiennya 001. Untuk nama pasiennya misal Pak Wo. Jenis kelaminnya di sini kita buat laki-laki. Alamat pasiennya Jalan Bengkulu. Kemudian kita proses. Sini kita juga bisa menggunakan menu yang ada pada SQL untuk membuat nama pasien. Sini ID pasiennya tadi sudah yang satu ya, 002. Namanya Pak Wowo, sekarang Joko Widodo, Jalan Pakisanji nomor 35 Jakarta. Jenis kelaminnya di sini laki-laki L. Sini sudah ada dua ya, Pak Wowo sama Joko. Sama kita insert, kemudian kita masukkan lagi di sini untuk pasien ketiganya dengan nama Wowo, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Jalan Bekasi. Kemudian kita insert kembali untuk pasien keempat, namanya Pak Bowo, jenis kelaminnya sama laki-laki, alamatnya Jalan Bogor. Oke, insert kembali pasien kelima dengan nama pasiennya Wati, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya itu Jalan Kota Tanggrang. Kita cek data pasiennya. Di sini sudah ada berapa 5 pasien yang sudah kita buat. Oke, selesai database rumah sakit dengan 6 tabel, ini 6 buah tabel dengan masing-masing tabelnya. Kemudian di sini sudah kita lakukan pengisian untuk tabel pasien. Ini ada 5 pasien jumlahnya. Kemudian kita juga sudah melakukan relationship-nya. Ya, terdiri dari tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien dan pasien dokter. Di sini untuk pasiennya sudah kita buat juga, ada beberapa pasien di sini saya buat ada 5 pasien. Jenis kelaminnya dan sebagainya. Ini bisa kita kelompokkan ya. Nah, seperti ini untuk mengelompokkan dari laki-laki atau perempuan. Atau sebaliknya bisa juga yang perempuan dahulu baru laki-laki, atau seperti normalnya kita buatkan tadi. Itu. Ini untuk sortirnya. Bisa juga untuk pengecekan kita di sini saya menggunakan MariaDB-nya. Di sini kita akan install database-nya dulu. Di sini ada database, kemudian database yang ada di sini muncul. Kemudian kita pilih rumah sakitnya. Untuk database rumah sakitnya. Oke, sudah masuk ke database rumah sakitnya. Kita bisa, kemudian kita bisa minta untuk tampilkan tabelnya ya. Kurang S ya, tables. Nah, di sini tabel dari database rumah sakitnya ada satu daftar, dokter ini pasien dokter seperti yang kita tampilkan pada MySQL tadi ya. Kemudian kita bisa memilih tabel di antara, misalnya kita pilih tabel pasien. Nah, di sini kita pilih, kita masukkan sintaknya, select from table pasien. Oke, seperti ini. Selesai ya untuk mengecekkan data yang sama seperti kita buat di MySQL maupun di MariaDB-nya. Demikian video tugas 2 ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.